Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Larasati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil eksplorasi saya dalam mengeksplor modul inventory di Odoo, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjadi salah satu staff di perusahaan FMCG bernama Tokobudi yang melakukan pendistribusian barangnya dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah ke warehouse milik mereka lainnya, di tempat lain, di kota lain maksudnya, dan yang kedua adalah ketika mereka mengirimkan barang ke direct retail mereka. Yuk ditonton videonya. Pertama-tama adalah saya akan membuat dulu company-nya, yaitu Tokobudi yang beralamat di kota Jakarta. Lalu untuk menjalankan operasionalnya, Tokobudi memiliki dua warehouse, yaitu yang pertama adalah akan buat dulu warehouse-nya. Di sini saya namakan Tokobudi Warehouse Cabang Bekasi. Yang untuk shortnya WH Bekasi. WH Bekasi. Oke. Ini sudah ada pausa. Nah, untuk si warehouse utama ini, ketika dia akan mengirimkan barang, dia melakukan pengirimannya dalam 3 tahapan. Persiapan pengirimannya yaitu pack goods, send goods, in output, and then deliver. Jadi yang sebelumnya itu biasanya dilakukan sekali ketika kita ingin mengirimkan barang langsung terkirim. Nah, kalau ini akan dilakukan 3 kali. Untuk detail nanti saya akan jelaskan di tahapan selanjutnya. Tapi sementara saya bikin dulu outgoing shipments-nya untuk 3 tahapan, yaitu pick, pack, and ship. Nah, tadi saya sudah bikin yang si warehouse utamanya itu warehouse Bekasi. Jadi saya juga akan membuat warehouse lainnya, yaitu warehouse cabang ya. Jadi masih in-house milik si Tokobudi, cuman di tempat lain, di cabang lain. Jadi saya bikin lagi sama Tokobudi juga warehouse. Saya taruhnya di mana ya? Surabaya. Kalau ini hanya satu aja tahapannya. Short name-nya, sorry. Oke, jadi saya buat warehouse keduanya di Surabaya. Oke, setelah saya sudah buat dua warehouse-nya, saya akan membuat si produknya yang dijual, yaitu khusus pada skenario kali ini kita berfokus untuk membuat produk shampoo ya. Kebetulan ini sudah pernah saya buat. Nah, sekarang kita akan membuat produknya, yaitu untuk di FMCG Tokobudi ini kita berfokus untuk pendistribusian barangnya, yaitu shampoo. Nah, di sini udah saya masukin nih fotonya, produk namanya shampoo, bisa dijual, terus juga untuk produk type storable bisa di store, dan juga untuk kategorinya adalah body care dengan harga Rp2. Nah, lalu kita sekarang perlu mengupdate nih jumlah produk ini di inventory kita ada berapa, yaitu diklik aja update quantity on hand. Nah, ini berarti per tanggal 18 Maret ini kita ada nambahin update shampoo-nya, yaitu, dan untuk inventory location-nya kita taruh di warehouse Bekasi. Kita taruh di warehouse Bekasi stock di internal location. Dan yang di inventory produknya adalah shampoo, lalu kita start inventory. Udah update ya, ada updatean reference untuk inventory-nya. Lalu sekarang kita set nih quantity-nya ada berapa. Nah, untuk case kali ini saya taruh quantity sekarang ada 200. Oke, kalau udah kita validate aja inventory-nya. Oke, sekarang saya sudah berubah jadi validated dan kita save.
Nah, setelah kita balik lagi ke shampoo-nya untuk lihat perubahannya seperti apa. Nah, sekarang yang di on-hand sudah ada 200. Sesuai yang tadi sudah kita tambahkan di inventory. Jadi kita sudah mengatur ya produknya, kategori produknya, lalu ketika dia nantinya akan sampai di warehouse Surabaya, dia akan masuk kategori mana. Sekarang saatnya kita mempraktekkan operasional kita, yaitu tiap bulan akan mengirimkan barang ke warehouse di Surabaya. Bagaimana caranya? Nah, kita sekarang tinggal klik di inventory, kita ke overview-nya. Kita cari barang yang tadi kan kita udah punya 200 shampoo ya di warehouse di Jakarta. Maksudnya di Bekasi. Jadi kita pilih yang warehouse Bekasi untuk internal transfer, untuk ditransfer ke warehouse yang di Surabaya. Kita klik aja yang di 3 bulatan ini, lalu immediate transfer. Nah, di sini sekarang statusnya untuk source location-nya masih di warehouse Bekasi, sudah sesuai. Lalu untuk destination ya, karena kita ingin memindahkan ke warehouse Surabaya, kita klik, kita cari warehouse Surabaya. Kita pilihnya warehouse Surabaya yang stok ya, jadi nggak langsung ditaruh di yang body care. Oke. Oke, kalau sudah, kita masukin barangnya ya, yang mau dikirim yaitu shampoo. Masukinnya di operations bagian produk. Kita add produknya, shampoo, lalu kita klik save dulu. Kalau sudah, baru kita pilih jumlahnya ya, untuk yang mau dikirimkan itu ada berapa banyak, klik ini. Add line aja. Sudah langsung ya, jadi otomatis from-nya itu dari warehouse Surabaya, warehouse Bekasi, untuk di warehouse Surabaya. Nah, yang kirim ada berapa? 100. Kalau udah, kita klik confirm. Oke, kalau udah kita save dulu aja, kita validate. Oke, ada berubah ya. Jadi untuk yang akan dikirimkannya ada 100. Lalu kita klik save. Oke, nah sekarang ini kan ibaratnya kita sudah mengirimkan ya ke warehouse di Surabaya. Kita mau cek dulu nih, benar nggak sih udah terkirim? Gimana caranya? Kita balik lagi ke produk kita, master data produk kita yaitu shampoo, untuk kita cek di inventory-nya bagaimana. Kita cari lagi shampoo. Oke, nah ini untuk on-hand-nya masih 200 ya, karena masih di internal perusahaan, tidak terjadi pengurangan. Lalu kita klik. Nah, sekarang udah berubah ya. Jadi yang tadinya itu ada di Bekasi 200, sekarang di Surabaya. Jadi pindah di Bekasinya ada 100, tetap di Surabayanya ada 100. Dan ya, selain Tokobudi mengirimkan barangnya ke warehouse lainnya, Tokobudi juga bertindak sebagai seorang prinsipal, jadi gabungan antara produsen dan juga distributornya, sehingga dia akan mengirimkan barangnya langsung ke retail. Nah, sekarang saya akan berperan sebagai tim sales dari Tokobudi yang akan memenuhi kebutuhan dari retail, salah satu retailnya, yaitu Indojuli, yaitu sebanyak 50 shampoo. Nah, pertama saya login dulu sebagai tim sales, lalu saya login. Oke, kalau sudah saya ke sales. Saya akan buat quotation terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, saya buat dulu quotation-nya. Ini diabaikan aja. Nah, customer-nya adalah Indojuli. Untuk barangnya kita kasih shampoo. Kita tawarkan. Jumlahnya 50.
dengan satuannya adalah di Rp2 sehingga totalnya adalah Rp100. Lalu kita klik kita send by email ya untuk data-datanya sudah sesuai untuk Indo Juli, terus ordernya ada 50, lalu kita send aja ke by email. Nah, lalu untuk pengirimannya, karena kita ingin lebih rapi ya dalam melakukan pengiriman barang, sehingga dari tim inventory perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Itu yang tadinya dari sales order bisa langsung ke delivery, sekarang kita punya 3 tahapan untuk benar-benar memastikan barang yang dikirim sesuai. Jadi tahapan pick, pack, and ship. Gimana caranya? Sekarang saya coba logout dulu dan saya login sebagai inventory. Oke, sekarang login sebagai inventory, kita ke inventory. Lalu kita configure untuk pengirimannya, karena kita warehouse utamanya ada di Bekasi, jadi kita configure dulu si Bekasi. Kalau nggak salah udah saya configure sih, tapi kita cek lagi aja ya, biar lebih pasti dan juga kalian bisa lebih ingat lagi. Nah, jadi untuk outgoing shipments-nya, artinya setiap ada pengiriman keluar dari warehouse Bekasi ini, akan dilakukan 3 steps terlebih dahulu, pick, pack, and ship gitu. Jadi nggak langsung ke delivery order. Nah, ini udah sesuai, jadi sekarang kita bisa balik lagi ke salesnya. Oke, kita ke sales. Kita lihat tadi quotation yang tadi sudah kita buat. Ini yang terakhir ya. Yang quotasinya sudah terkirim. Kalau sudah, kita confirm menjadi sales order. Nah, biasanya di sini tuh delivery-nya hanya ada satu, jadi langsung ke delivery order. Namun karena kita tadi sudah menerapkan pick, pack, ship atau jadi 3 tahapan, sekarang delivery ada 3. Nah, untuk mengatur delivery-nya, oke, nah ini karena yang harusnya mengirim adalah tim inventory, jadi kita balik lagi ke akun inventory. Nah, di akun inventory ini kita juga punya akses ke modul sales untuk nantinya bisa mengakses yang si delivery order ini. Oke, sekarang saya sudah login sebagai tim inventory Jakarta. Yang saya perlu lakukan adalah mengirimkan barang yang akan ditawarkan.
karena sudah dikonfirm oleh tim sales. Jadi itu yang pertama, saya ke inventory overview dulu, dan tadi kan yang pertama tahapannya adalah memilih barangnya kan, atau di pick. Nah, sekarang kita cari yang di warehouse Bekasi dan prosesnya untuk di pick. Itu ada satu ya, satu tuh proses, jadi kita klik aja. Sama ya ini yang tadi, sekarang dia ada di packing zone. Destination untuk di packing zone, dari yang sekarang pick untuk di packing zone. Tujuan untuk Indo Juli, dan selesai ready. Kita klik. Oke, kita validate aja. Baik, kita kirim aja ada 50 sesuai yang dipesan. Oke, dan udah 50. Sekarang kita balik lagi ke overview. Sekarang kan berarti sudah pindah ya ke pack. Nah, sekarang udah berubah ya statusnya. Dia jadi ke bagian packing. Sama, kita klik lagi. Nah, di sekarang ini tujuannya dari yang sudah di pack ini akan ke output atau siap untuk dikirim. Masih sama partner Indo Juli, kita klik aja. Lalu kita validate. Oke, setelah ini sudah 50 dan berpindah di bagian packing. Tujuan utamanya adalah sekarang kita balik lagi ke nah, sekarang sudah siap ya untuk di delivery. Jadi udah pick, pack, makanya yang terakhir adalah delivery order. Jadi kita klik aja. Nah, tujuannya sekarang sudah ke sesuai tujuan, yaitu di partner locations di customer kita, yaitu Indo Juli. Oke, sekarang kita validate. Oke, sekarang barangnya sudah terkirim. Ya, kita bisa cek ya, kebetulan yang di inventory Jakarta ini oke, jadi barangnya sudah terkirim ya harusnya. Sekarang kita cek lagi di produknya. Apakah benar sudah terkirim? Nah, sekarang sudah terjual ya. Tadi ada 200, sekarang jumlahnya ada 150. Kita klik. Ya, jadi yang di Bekasi sudah berkurang 50. Sekarang total ada 150. Oke, tadi kan sudah berhasil terkirim ya, sebanyak 50 ke Indo Juli. Namun mereka mengadakan komplain gitu. Mereka menginginkan di bulan selanjutnya itu agar ketika mereka menerima barangnya itu sesuai dengan yang mereka harapkan gitu untuk penyimpanannya. Mereka nggak mau barangnya berantakan. Nah, kita di Udu ini sudah terbantu dengan adanya put away strategy. Jadi put away strategy ini adalah akan mengatur atau mengotomasi ketika barangnya sudah sampai ke gudang mereka, maka akan ditentukan nih akan masuk ke section mana. Nah, yang pertama harus dilakukan terlebih dahulu adalah kita membuat sub-location atau subsection-nya. Untuk tadi Indojul itu kan di location-nya ada di partner locations customers. Nah, sekarang kita bikin lagi location. Dengan partner location itu sama partner locations customers, dan location name-nya adalah misalnya tadi kita karena mengirimkan shampoo, jadi mereka mau ditaruh di bagian body care. Maaf, maksudnya hair care. Oke. Customer location ya bagiannya. Kalau kita klik save. Nah, sekarang kita udah bikin nih subsectionnya, jadi di gudangnya customer kita di bagian hair care. Sekarang kita atur lagi untuk put away-nya karena kita kirim itu ke gudang ya, jadi nggak langsung ke bagian hair care-nya. Sekarang kita atur lagi nih, jadi di bagian gudang customer, edit. Kalau misalnya dia menerima nah, cara adalah kita klik create and edit. Nah, ini kita bikin strateginya namanya apa ya? Misalnya receive goods
from vendor, kan kita adalah vendor mereka, by kategori, seperti ini. Nah, sekarang kita itu fokusnya ada di sekarang kita kasih nama ya, strategi itu apa. Misalnya receiving good strategy from vendor based by kategori. Karena by kategori, jadi kita pilih aja produk kategorinya. Tadi kan untuk shampoo itu namanya body care ya. Nah, untuk locationnya adalah hair care. Jadi kita klik save. Lalu kita klik save lagi ya. Oke, jadi nantinya ketika ada barang yang sampai ke warehouse dari customers ini akan dianggap langsung disesuaikan sebagai kategorinya gitu. Nah, untuk mencobanya, kita bisa balik lagi, kita sebagai tim sales. Tim sales, kita bikin dulu quotation-nya. Ini adalah barang tambahan ya. Dan ekspektasi penyimpanan yang lebih rapi. Kita create lagi. Nah, untuk customer-nya si Indojuli. Kita add produknya, shampoo. Kuantitinya, counter, gitu. Oke, kita klik send by email. Oke, saya sudah berubah jadi quotation send. Lalu kita confirm aja langsung. Nah, sekarang udah berubah ya, delivery-nya ada 3. Kita balik lagi ke sebagai inventory. Kita lihat inventory untuk pengirimannya butuh di mana aja. Sekarang inventory overview. Lalu kita cari yang dari Bekasi ya, pick. Pindah ke pack. Sekarang udah di pack, kita lihat lagi. Untuk delivery order sudah siap dikirim. Setelah di packing, kita validate. Yap. Oke, yang terakhir adalah sudah siap di delivery order dan akan dikirimkan ke klien kita, yaitu Indojuli. Destination-nya customers ya, tadi bisa dilihat. Nah, sekarang untuk mengecek apakah benar si shampoo tadi sudah sampai di customer atau belum, kita bisa kembali ke inventory.
Di bagian master datanya, kita lihat produknya, posisinya tuh ada di mana aja sih. Ya, dari 100 unit ya. Oke, ini udah di 100, hanya tinggal yang di Surabaya aja, karena yang di Bekasi sudah habis. Nah, yang 100 ada kemana nih? Untuk kita ngecek apakah benar nih udah sampai di customer kita. Ini kita bisa hilangin aja filternya. Kita dapat akses untuk melihat semuanya. Nah, ini kan tadi yang pertama, ketika kita mengirimkannya belum pakai put away strategy, jadi langsung ditaruhnya in general aja di gudangnya customer kita. Nah, kalau ketika kita sudah karena kita sudah membuat put away strategy, di mana kalau dia menerima body care atau shampoo yang masuk ke dalam body care tadi akan ditaruh di hair care. Ini agak salah namanya ya. Nah, ini sekarang udah sesuai ya tempatnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.